karir selain di kontraktor juga yaitu di konsultan, dan saya nanti akan dibantu Bu Riana untuk membantu menjelaskan di materi ini. Silakan bertanya, misalnya ada yang akan ditanyakan, nanti Pak Imam yang akan ya Pak ya, koordinir pertanyaannya ya. Baik, saya akan mulainya. Ibu Riana tolong di-upload Bu Riana. Iya, saya upload sebentar. Kelihatan? Sudah kelihatan? Iya, iya. Ya. Silakan mulai dulu Bu Riana. Oh ya, saya memulai dulu. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Riana, saya alumni S1-nya dari Arsitektur Atmajaya, kemudian berlanjut untuk S2-nya saya ambil Magister Teknik Manajemen Konstruksi di Atmajaya, sempat mengajar di Atmajaya 3 tahun, setelah itu kemudian saya ke Jakarta untuk lebih ke arah ke praktisi juga di sana. Nah, di sini kami akan sharing aja tentang apa sih di praktisi itu yang nantinya profesi dalam industri jasa konstruksi serta tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi di sini saya mulai pertama. Saya akan menjelaskan bahwa kalau misalnya adik-adik, saya panggil adik-adik ya, adik-adik sekalian, mahasiswa, kalau misalnya Anda sudah lulus jadi sarjana teknik sipil begitu, apakah ada semacam pemikiran atau bayangan nanti setelah saya lulus itu saya mau kerja apa sih? Kerja apa itu kan yang jelas bidangnya teknik sipil ya, kita bilang idealisnya teknik sipil memang arahnya sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Nah, apakah memang sudah ada bayangan mau kemana? Karena cukup banyak sekali jalur-jalur untuk dengan latar belakang pendidikan teknik sipil itu. Nah, mungkin ini bisa mulai sekarang adik-adik pikirkan, adik-adik mulai istilahnya saya tuh passionnya mau kemana sih begitu. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya apa sih yang didapat di universitas. Saya hanya breakdown sekilas aja. Misalnya kita belajar tentang hitungan struktur, baca gambar kerja, cerita tentang belajar tentang manajerial, hitungan biaya, kontrol mutu, biaya, waktu, pengetahuan bahan, pengetahuan alat, kemudian K3. Cukup banyak yang kita dapatkan di universitas. Cuma dari semua yang kita dapatkan, tentunya masing-masing adik-adik mahasiswa juga ada sesuatu yang paling menarik dari semua materi kuliah yang didapatkan. Nah, dari situlah apakah dari yang kita dapatkan ada sesuatu yang paling menjadi interest kita. Nah itu bisa mulai sekarang kita pikirkan. Jadi istilahnya orang hidup tuh bukan dalam bahasanya bilang nunut urip, cuman ya udah nanti kalau ada kerjaan ini ya saya mau kerja ini, kalau ada kerjaan ini, itu rasanya akan lebih ideal, akan lebih bagus kalau dari sekarang kita mulai memikirkan itu. Nah, setelah itu kita melihat lingkup konstruksi. Kalau kita lihat lingkup konstruksi misalnya, kan ada gedung, industri, transport, air. Kita mau lebih interest kemana? Setiap orang pasti punya interest masing-masing. Nah, itu mulai coba kita pikirkan itu. Nah, dari situlah kemudian coba kita lihat ruang lingkup kerja civil engineer dan arsitek. Di sini saya bilang civil engineer dan arsitek karena mungkin kebetulan saya background-nya arsitektur ya di sini. Jadi bisa ke akademisi dan bisa ke praktisi atau malah kedua-duanya. Itu memungkinkan sekali. Nah, di sini kita Pak Philip dan saya mengerucutkan untuk ke praktisi. Nah, di praktisi itu apa saja sih jalur yang bisa kita akan
akan lakukan. Jadi di situ bisa ke konsultan perencana, kalau yang di sipil konsultan perencana sipil, kemudian atau konsultan manajemen proyek yang berkaitan dengan pengawasan pekerjaan proyek pada saat pelaksanaan, atau justru ke konsultan quantity surveyor, adik-adik yang misalnya cukup mahir dalam hitungan biaya mungkin akan lebih pas ke quantity surveyor misalnya. Atau misalnya kalau adik-adik yang sangat interest dengan misalnya ke hitungan struktur gitu, tertarik sekali dengan hitungan struktur, mungkin akan lebih nyaman dan lebih berkembang di konsultan perencana. Atau justru kalau lebih interest ke lapangan, nah itu ke kontraktor atau ke building management. Building management itu lebih ke semacam pemeliharaan bangunan-bangunan yang sudah jadi. Misalnya paling gampang aja di mall gitu ya. Kalau kita lihat mall itu kan pasti ada yang maintenance, ada yang memelihara, ada yang mengecek semuanya kondisi mekanikalnya, kondisi segala halnya. Paling gampang aja kalau bocor gimana gitu. Nah itu ke building management. Kemudian atau justru ke owner developer, ke developer lebihnya untuk misalnya pengembangan untuk landed house begitu. Jadi untuk misalnya sebuah developer ingin membuat perumahan begitu. Nah, pasti butuh tenaga sipil di situ. Atau justru kita ke supplier bahan bangunan. Supplier bahan bangunan itu kan tidak hanya jual bahan bangunan, dia juga harus tahu pelaksanaannya, cara pemasangannya, dia harus tahu ciri-ciri bahan bangunannya, kelebihannya itu apa, kemudian cara memasangkannya di building itu bagaimana. Misalnya kalau kita bicara building, berarti kan keahlian-keahlian teknik sipil itu sangat diperlukan di sana. Nah, dari semua lingkup pekerjaan ini, adik-adik bisa mau kemana, itu bisa adik lakukan itu di sana. Kemudian berlanjut ke lebih mengerucut lagi ke industri jasa konstruksi. Kalau tadi kan cukup luas ya, sekarang kita ke industri jasa konstruksi, kita bicara konsultan dan kontraktor. Nah, ini yang saya beri warna grey ini lebih ke sipil ya, jadi konsultan perencana umum, struktur umum, geoteknik, struktur jembatan, bangunan, air, atau konsultan quantity surveyor, konsultan pengawas proyek, semacam itu. Atau justru ke kontraktor. Kontraktor pun bervariasi dari kontraktor pondasi atau kontraktor yang upper structure, kontraktor yang biasa kita lakukan untuk yang upper structure, kemudian atau kontraktor spesialis. Ini sangat macam-macam juga. Ada fasad, interior, landscape, semacam itu. Nah, dari sini kemudian boleh mulai adik-adik mulai sekarang mulai jajaki saya itu inginnya seperti kemana gitu. Nah dari situlah nanti pada saat Anda belajar di sipil, di teknik sipil di universitas, ada semangatnya di situ. Oh saya tertarik dengan misalnya quality surveyor, quantity surveyor, maaf ini saya salah ketik ya, quantity surveyor begitu. Oh berarti saya harus benar-benar menguasai cara menghitung biaya begitu. Nah dari situlah kita melihat bahwa karakteristik industri jasa konstruksi yang jelas biaya, mutu, waktu, safety, environment. Dalam industri jasa konstruksi itu pasti sebuah pekerjaan itu dimulai dengan sebuah kontrak dan diterapkan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Sebenarnya kalau kita bilang kontraktor sebelum pelaksanaan konstruksi, kalau konsultan berarti sebelum pelaksanaan pekerjaan konsultan itu sendiri. Terus apabila ada penyimpangan dalam proses produksi, pelaksanaan tidak mudah untuk mengubah ketentuan. Jadi di awal ini benar-benar harus fix begitu. Kemudian ada risiko denda, reputasi menurun juga kalau misalnya kita kinerjanya tidak baik. Jadi sebenarnya ini bisa kita mulai semenjak kita kuliah. Pada saat kuliah kita harus komit, harus fokus, harus konsisten, tanggung jawab. Itu aja. Semua akan berjalan lancar nantinya. Nah, dari sini mengerucut lagi ke lingkup bahasan kontraktor. Jadi di sini
Pak Philip dan saya lebih menfokuskan pada profesi untuk industri jasa konstruksi kontraktor dan khususnya building di sini. Jadi di sini profesi itu ada yang di site, di lapangan, dan nanti ada yang di kantor pusat. Nah, ini untuk gambaran adik-adik nantinya akan kemana sih? Terus jalur karirnya itu bagaimana? Kalau misalnya adik-adik suatu saat saya ingin nantinya menjadi project manager. Nah, itu apa saja sih yang nanti akan harus adik lalui? Nggak bisa kan begitu lulus langsung jadi project manager, kan nggak mungkin itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk bahan ini akan dibahas secara lebih mendetail oleh Pak Philip. Silakan Pak Philip untuk membahas. Ya, baik Bu Liana, terima kasih. Jadi ini kalau di slide ya, nama-nama atau posisi atau job yang ada di organisasi proyek. Ya, ini saya bercerita tentang organisasi sebuah proyek yang kalau dari jumlah maksud saya satu kotak ini kurang lebih minimal ada satu orang. Cuman tidak tertutup kemungkinan misalnya proyeknya luas akan menjadi 2 orang ya. Jadi nilai proyeknya kurang lebih kalau dari struktur organisasi ini adalah kira-kira minimal 200 miliar ya. Tidak tertutup kemungkinan misalnya untuk proyek-proyek kecil, misalnya proyek 15 miliar, 5 miliar ya. Jumlah maksud saya job yang ada di proyek itu mungkin tidak sebanyak ini ya. Tentunya di project manager ini pasti ada ya. Nah, ini saya akan bercerita dengan latar belakang proyek yang dengan job yang posisi-posisi yang lengkap seperti ini ya. Jadi sebenarnya karena ini core pekerjaan struktur, jadi tentunya ini civil engineer seperti adik-adik sekalian ini akan masuk di sini di dalam job-job ini. Hanya tentunya tidak semua job yang adik-adik bisa masukin. Contohnya ini contoh aja saya ambil mekanik. Mekanik kan tidak perlu seorang engineer. Tentunya akan jadi mahal ya seorang engineer. Nah, ini yang diwarna ini adalah profesi civil engineer. Baik biru tua maupun biru muda maupun yang hijau. Ini akan ditempati oleh seorang civil engineer ya. Saya akan mulai dahulu bahwa yang jalur karir adik-adik sekalian itu sebaiknya kalau dari pengalaman saya lebih baik adik-adik pelajari dari seolah-olah dari lapis paling bawah ya. Dari lapis paling bawah ini ada supervisor, ada QC, ya, ada yang drafter ya. Artinya gini, dengan adik-adik memulai karir dari bawah, adik-adik akan tahu nih, oh kalau pekerjaan supervisor ini akan seperti ini, kalau QC akan seperti ini, kalau drafter akan seperti ini. Jadi pada saat adik-adik di jalur tengah atau jalur middle manager seperti site engineer atau QC manager atau site engineer manager, itu adik-adik akan tahu, oh posisi ini akan melakukan seperti ini. Kalau ada masalah seperti ini, posisi ini yang cover gitu ya. Ataupun nanti setelah adik-adik sampai di posisi project manager, adik-adik akan mengetahui detail atau seluk-beluk pekerjaan di lapangan ya. Kurang lebih seperti itu. Hanya tidak tertutup kemungkinan misalnya untuk proyek-proyek yang kecil ya, proyek kecil itu mungkin sekitar 10M gitu ya. Adik-adik bisa langsung loncat di site manager gitu ya, tidak melalui jalur bawah ini ya, tidak melalui jalur supervisor, QC dan lain-lain. Adik-adik bisa langsung site manager ya. Baik, saya akan memulai. Jadi pada saat adik-adik lulus nanti atau sebagai civil engineer junior, jalur yang pertama adalah biasanya sebagai supervisor atau sebagai QC ya. Hal ini kan dengan job seorang supervisor itu adalah ini ya, contoh aja. Supervisor Anda
sebenarnya juga tidak supervisor murni ya, jadi seperti asisten supervisor lah, adik-adik membantu seorang supervisor yang senior ya. Jadi tugas adik-adik mungkin diarahkan misalnya menghitung volume kebutuhan material ya. Contohnya misalnya mau ada pengecoran, adik-adik suruh hitung, oh hitung tuh volumenya dari A1 sampai A5 berapa yang mau dicor hari ini ya, contohnya. Kemudian adik-adik suruh cek jumlah tenaga kerjanya cukup tidak, misalnya diminta hari ini jumlah tenaga tukang kayunya 10 orang, ada nggak 10 orang hari ini? Atau pagi dicek dulu, pagi ada berapa, misalnya pagi hanya 8. Terus cek lagi setelah makan siang, setelah istirahat siang, berapa, sudah 10, atau malah berkurang, misalnya 5 karena ada yang sakit. Nah, hal-hal seperti ini adik-adik harus lakukan dulu dari jalur, dari lapis sebagai asisten supervisor. Ya, itu kalau sebagai supervisor. Bisa juga misalnya sebagai QC, adik-adik masuk QC junior ya, QC supervisor lah namanya ya. Adik-adik masuk dari jalur itu, adik-adik akan jobnya akan sebagai pengawas ya, pengawas kualitas ya. Jadi misalnya mau ada pengecoran, adik-adik suruh cek kebersihannya sudah bersih belum, masih ada sampah-sampah tidak. Terus misalnya cek dimensi begisting, baloknya benar nggak ukurannya, misalnya kalau di gambar ukurannya 40-70 atau 40-60. Itu termasuk sampai dengan tinggi baloknya kan sampai dengan top 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 slab ya. Jadi kalau misalnya sampai begisting, dimensi begisting baloknya mungkin dikurangi 12 cm atau 15 cm. Jadi adik-adik ukur itu dimensinya berapa ya. Nah, kurang lebih akan pekerjaannya kan seperti itu. Ya, hal ini untuk membiasakan adik-adik mengerti pekerjaan-pekerjaan di proyek itu akan seperti apa. Tentunya waktu awal mungkin kaget ya. Di kuliah, waktu di bangku kuliah pelajarannya kan nggak seperti itu ya. Uang hitung hitung struktur, hitung beton, hitung baja, hitung apa? Megtag ya, gaya di strukturnya berapa. Cuman begitu masuk di kontraktor akan menjumpai seperti ini, ya, menjumpai hal-hal yang kelihatannya ya sepele aja sih, kan suruh cek kebersihan, suruh cek jumlah besi, bener nggak ya. Jadi mungkin kalau saya waktu alami itu kok kayaknya kok santai banget gitu loh kalau di dunia pekerjaan ini kok lebih santai daripada waktu dunia kuliah dulu ya. Nah, mungkin itu adik-adik akan alami seperti ini. Atau misalnya adik-adik berpikir saya mau jadi engineer. Adik-adik akan mulai, saya mau jadi drafter dulu ya. Jadi drafter dulu, adik-adik masuk sebagai drafter. Drafter itu kan tugasnya membuat gambar-gambar kerja ya. Gambar dasarnya sudah ada, gambar for tendernya atau for construction-nya sudah ada dari konsultan. Nah, pada saat hendak memulai pekerjaan, adik-adik harus menyiapkan shock drawing, ya, shock drawing atau gambar kerja. Nah, di situ adik-adik detailkan lagi, misalnya, di tumpuan itu pemasangan besinya harus mulai dari as atau dari tepi selimut kolom luar ditarik ke dalam berapa senti, ya. Jadi dibuat gambar detail. Itu ini lapis manajerial yang paling bawah. Kemudian nanti mungkin ya jangan kelamaan ya adik-adik ya. Kalau misalnya jadi supervisor 10 tahun jadi supervisor ya kelamaan lah kalau adik-adik dasarnya dari civil engineer. Jadi mungkin ya batasin aja mungkin 2 tahun gitu ya. 2 tahun jadi supervisor atau setahun jadi supervisor sudah bisa kompetensinya sudah lumayan naik jadi, tadi kan asisten supervisor ya, naik supervisornya atau langsung bisa jadi site manager kalau yang dari jalur pelaksanaan. Atau kalau dari QC juga sama, kalau sudah kelihatannya rasa tanggung jawab di pekerjaannya sudah baik, tentunya atasan juga akan mempertimbangkan, kok jadi
QC terus ya naikin aja jadi misalnya dari SM lah, SM junior gitu, SM junior. Set manager junior itu tugasnya mungkin lokasi kerjanya mungkin lebih sempit dari set manager benerannya ya. Jadi membantu set manager benerannya untuk mensupport pekerjaan set manager. Pekerjaan set manager adalah ini. Tadi ada mengendalikan biaya, mutu, waktu, dan safety. Nah, adik-adik di situ aktualnya tentunya kan schedule lapangan ya, schedule proyek yang sudah dipecah menjadi schedule lebih kecil areanya. Adik-adik pegang di situ. Nah, untuk bisa melakukan schedule itu tentunya adik-adik harus hitung nih. Misalnya, untuk misalnya pengecoran lokasi zone 1 dalam 5 hari, tentunya adik-adik harus berhitung, jumlah tenaga kerja yang saya butuhkan, tukang kayu atau tukang begistingnya misalnya 20, tukang besinya misalnya 40, ya kira-kira kan 2 kali ya, tukang besi 2 kali tukang begisting. Tukang besi setengah kali tukang begisting. Ya, jadi kalau tukang begistingnya 20 ya tukang besinya 10 gitu ya. Kurang lebih ini apa data produktivitas lapangannya kurang lebih begitu. Nah, ini tugas seorang site manager sambil adik-adik juga mengendalikan biaya juga, misalnya biaya opnam pekerja ya, opnam mandor itu kan adik-adik harus kendalikan. Misalnya hariannya adik-adik hitung, misalnya sehari ini tukang kayunya 20 ya, tadi 20 berarti dalam pembayaran kan dalam 2 minggu misalnya ya. Dalam 2 minggu dia akan dibayar 20 orang kali kurang lebih 14 hari, cek lembur enggak. Makanya jumlah orang lemburnya juga adik-adik harus hitung. Maka kurang lebih jobnya kan kurang lebih seperti itu ya. Terus akhirnya ketemu bayarannya misalnya 5 juta misalnya atau 10 juta. Nah, nanti mandor itu kan pasti rada tricky juga kalau mandor itu kan rada tricky ya. Saya nggak cukup ini bayarannya nih. 10 juta nggak cukup, saya mau minimal harus dibayar 15. Nah, adik-adik harus punya data itu. Ya. Data jumlah tenaga harian yang bekerja di situ. Meskipun sifatnya borong, namanya juga mandor begini ini kan kadang-kadang mengambil kesempatan nih. Ya, nggak masuk, saya mau bubar kalau nggak masuk. Nah, kan kita juga secara psikologi kan, waduh, kalau bubar nanti Senin nggak ada orang. Padahal masih harus kejar target lagi kan. Jadi mau nggak mau ya harus dipenuhi lah jumlah bayaran yang dia minta. Nah, ini kadang-kadang berbahaya kalau caranya seperti ini ya. Jadi bisa dari segi budget biaya adik-adik ini meleset karena itu tadi, meskipun judulnya kita di depan janjian borongan, hanya di pelaksanaan ternyata enggak gitu ya. Jadi ini salah satu saya ambil contoh-contoh kasus di lapangan yang terjadi seperti itu. Ini kalau dari jalur supervisor ke SM ya. Terus tadi dari QC sempat saya sentuh bahwa QC bisa juga jadi SM ya. Karena kalau atasannya lihat, wah kok dia dikasih tugas QC kok hebat juga ya, bisa target, misalnya target cor, wah bisa terjadi malam ini cor, besok cor gitu ya. Nanti proyek struktur berikutnya naik jadi misalnya SM lah, SM junior lah gitu ya. Bisa juga terjadi seperti itu. Terus kemudian bisa juga jalur supervisor atau QC ini ke set engineer ya. Set engineer. Jadi set engineer ini, jadi misalnya set engineer ini tugasnya adalah menyiapkan shop drawing, gambar-gambar kerja ya. Jadi menyiapkan gambar kerja berdasarkan gambar for construction dari konsultan ya, memecah menjadi gambar detail. Kemudian menyiapkan metode kerja untuk tim lapangan ya. Karena tadi adik-adik sudah pernah jadi di lapis manajemen yang bawah, manajerial yang bawah, supervisor, adik-adik pasti tahu kalau
misalnya jalur akses pekerjaan, akses truk, akses mixer, akses mobile crane harus dipikirkan jalurnya kemana gitu ya. Jadi itu semua ada di apa ya, ide atau otak dari proyek itu ada di set engineer ini nih. Kalau set engineer-nya pinter, set engineer-nya apa, berdasarkan data-data yang proyek sebelumnya, oh kalau dilakukan begini akan terjadi seperti itu. Jadi pengalaman ini harus terbawa juga di saat menjadi set engineer supaya tidak terjadi misalnya pemborosan waktu, pemborosan biaya karena misalnya jalurnya ternyata salah ini, kalau lewat sini ini jalan akses kerjanya jadi rusak terus karena misalnya ada saluran bocor, saluran lingkungan yang masuk ke proyek ya. Jadi harus cermat dalam menentukan metode supaya dalam perjalanannya itu proyek mulus ya, mulus perjalanannya. Kemudian bisa juga setelah jadi set engineer manager, adik-adik bergeser ke set manager ya. Kalau dari set manager ke set engineer rasanya nggak mungkin, karena kalau sudah dari set manager yang berpengalaman biasanya bisa langsung meloncat ke project manager ya. Kalau bergeser dari set manager bergeser ke set engineer rasanya nggak mungkin ya. Cuman dari set engineer bisa bergeser, bisa lanjut ke set manager, harus lanjut ke set manager karena kalau adik-adik dari set engineer terus ke project manager kadang secara drive untuk push tenaga materialnya harus datang sekian hari sebelum pekerjaan, itu adik-adik nggak dapat feeling untuk itu, nggak dapat. Jadi dari SE harus masuk ke SM ya. Ada juga yang jalurnya kalau dari QC supervisor ke QC manager, quality control manager ya. Kalau sudah bisa diandalkan, tanggung jawabnya ada ya, menguasai pekerjaannya, adik-adik bisa menjadi QC manager. Tapi sebagai catatan bahwa ini jangan dibayangkan akan setahun saya akan segera naik, enggak ya. Jadi di konstruksi ini durasi antar jabatan ini bisa panjang ya, tergantung kompetensi adik-adik sekalian ya, dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya ya. Nanti adik-adik harus harus all out ya, harus all out. Kalau misalnya sudah niat di dunia konstruksi, harus benar-benar, jangan terus di tengah jalan, waduh kok kayaknya di dunia konstruksi ini secara secara keuangan dibandingkan di misalnya di bank kok lebih kayaknya jalurnya memang lebih cepat di bank. Iya memang benar. Jadi di konstruksi ini jalannya benar-benar panjang ya, panjang dan berat untuk sampai ke yang ke jenjang top manager lah ya. Top manager itu ya seperti ini tadi di slide setelah ini, nanti saya akan bicara ada direktur, ada kepala divisi, ada koordinator proyek ya. Tentunya satu yang harus adik-adik pegang adalah tanggung jawab, terus menyelesaikan segala pekerjaan itu dengan sepenuh hati ya. Jangan terus aduh rasanya udah males Misalnya nih dikasih tugas, nah kamu nanti ini ya, cor tungguin sampai selesai. Sampai selesai itu bisa sampai pagi. Ya, jadi nanti sampai jam 2, aduh saya udah nggak kuat males tinggal pulang gitu ya. Waduh, nanti paginya berantakan, nanti bos marah-marah, atasan adik-adik akan marah-marah kan, set manajernya atau PM-nya. Sudah dikasih tugas kok ditinggal gitu ya. Jadi
tanggung jawabnya harus penuh, harus all out. Ya memang anu sih, kalau saya lihat waktu saya mungkin berapa ya 3 tahun 4 tahun setelah lulus itu, saya lihat dengan teman-teman seangkatan saya yang ekonomi atau accounting gitu ya, secara materi, secara keuangan lebih bagus mereka. Mereka kira-kira mungkin 3 tahun pengalaman gitu, kalau accounting sudah bisa punya mobil. Saya boro-boro punya mobil, masih naik Metro Mini coba. Jadi kadang-kadang bisa putus di tengah jalannya tuh gitu tuh. Jadi secara materi itu rasanya di awal tuh berat sekali gitu ya. Cuman pesan saya juga kalau sudah menggeluti engineering ini memang perlu jam terbang yang banyak ya, supaya karena proyek ini unik. Jadi dari proyek satu ke proyek berikutnya, terus ke berikutnya lagi, itu tidak akan menjumpai hal yang persis sama. Jadi mungkin jenis tanah yang dihadapi berbeda, treatmentnya berbeda ya, menghadapi owner yang berbeda, treatmentnya juga berbeda kan nggak bisa owner yang A dengan owner B itu dengan C orangnya sama terus kan nggak mungkin ya, atau karakternya sama terus kan nggak mungkin. Jadi proyek ini agak unik sekali. Jadi tiap proyek harus di treat sendiri-sendiri. Ya, jadi perlunya jam terbang itu seperti itu kurang lebih. Terus saya ini ke jalur karir untuk kantor pusat ya. Di kantor pusat sendiri ada divisi-divisi seperti ini. Kurang lebih akan ada divisi seperti ini. Ada divisi cost control. Cost control itu kurang lebih accounting lah ya. Accounting untuk keuangan proyek ya. Jadi cost control ini mengecek aliran uang yang misalnya uang di compare terhadap progres ya, imbang nggak, apakah over uangnya keluar terlalu banyak cuma progresnya nggak sesuai ya, ini yang tugas cost control. Ini bisa dari adik-adik yang fresh graduate ya, barusan lulus langsung masuk situ. Hanya ini kebanyakan ada yang dipilih adalah perempuan, wanita, karena pertimbangannya kalau wanita ini lebih teliti ya, lebih detail ya dibandingkan kalau laki-laki. Ini beberapa perusahaan saya amati kebanyakan ini perempuan, juga ada yang cowok sih, cuman dibandingkan jumlah ceweknya lebih banyak cewek di sini cost control, karena mungkin kalau perempuan itu kan lebih bawel ya, dan kalau lagi marahin cowok gitu, cowoknya juga nggak sakit hati itu. Kalau yang marah cowok terhadap cowok gitu, waduh bisa ribut ya. Jadi mungkin ini pengamatan saya seperti itu. Cost control ini bisa dari fresh graduate. Kemudian estimate ini adalah divisi yang mempersiapkan hitungan tender proyek gitu ya, yang menghitung quantity take off lah istilahnya, quantity take off. Kalau yang telaten di situ kan ini harus telaten ya, kalau yang nggak telaten ya nggak bisa di sini. Masuk pertama sebagai estimator itu tukang staff yang menghitung gitu ya, menghitung volume balok, volume besi, volume beton, volume casting, volume pasangan bata, volume apa lagi, lantai ya, semua dihitung di sini. Ini bisa dari fresh graduate ya. Meskipun kadang ada kendala yang di fresh graduate itu kendalanya misalnya ada overlap antara dinding ketemu lantai. Oh, ada yang keramik harus dipotong gitu. Itu yang kadang-kadang miss ya di sini. Kalau yang adik-adik yang dari fresh graduate itu kan belum terbayang ya. Dipotongnya itu berapa banyak dari satu keping keramik itu. Misalnya dipotongnya setengah bagian, berarti yang setengah kan masih bisa dipakai gitu. Ya. Atau dipotongnya 3/4 bagian, berarti kalau yang 3/4 bagian, yang 1/4 kan sudah nggak bisa dipakai. Jadi hitungnya harus penuh. Nah, kadang-kadang hal seperti itu tidak
terbayangkan di adik-adik yang belum pernah terjun di lapangan. Ya. Ini estimate bisa juga dari fresh graduate. Kalau masuk ke cost control, next-nya itu bisa jadi apa ya? Cost control bisa ke logistik, ya. Cuman relatif atau jadi cost control di proyek. Jadi bisa ini cost control ini bisa juga posisi di lapangan di proyek. Jadi tidak mesti di kantor pusat, ya. Kalau estimate jalur berikutnya bisa jadi QS, quantity surveyor, ya, di lapangan. Atau mentok-mentoknya di kantor pusat sebagai estimate manager, ya. Kemudian kalau dari dua divisi ini nggak mungkin ke koordinator proyek karena tidak pernah ada pengalaman lapangan, jadi tidak dua divisi ini tidak mungkin menjadi koordinator proyek. Kemudian engineering dan QC. Engineering dan QC ini kalau engineering itu biasanya kalau di pusat sebagai support untuk kegiatan tender. Kegiatan tender. Jadi kan tender itu ada yang melampirkan metode kerja. Jadi engineering merancang metodenya kurang lebih seperti apa. Hanya baiknya yang engineering ini tetap ada basic dari pekerja proyek di lapangan. Jadi tahu apa yang akan dilakukan. Jadi baiknya ini jangan fresh graduate masuk sini nih, bisa tersesat nanti tendernya, ya. Jadi baiknya ke lapangan dulu baru masuk sini. Kalau logistik, staf logistik bisa. Jadi kan hanya misalnya membantu admin order ke supplier, misalnya tender ada proyek memerlukan beton, volumenya 1.500 kubik, ya, beton. Nah, adik-adik mempersiapkan penawaran atau tender internal untuk supplier beton, ya. Ini bisa. Nah, kalau HRD ini biasanya jangan civil engineer, ya, terlalu mudah nih, dan tidak ada basic untuk apa? Secara tes fisiologinya untuk rekrut karyawan nggak masuk juga, ya. Hanya ada juga di perusahaan yang sebelumnya itu direktur HRD-nya alumni teknik sipil, bisa. Kalau sudah di level direktur ini bisa handle yang mana aja bisa ini. Cuma semua dasarnya teknik sipil, ya. Kecuali keuangan. Kalau keuangan bisa juga teknik sipil, ya. Cuman kadang-kadang kita handicapnya tidak mengetahui accounting, ya. Rada handicap gitu. Cuman bisa dipelajari, jangan khawatir. Tetap bisa direktur keuangan. Ya, malah kalau dari direktur keuangan dari teknik sipil akan tajam sekali, ya. Maksudnya feelingnya itu karena kita basicnya dari engineering tentunya akan teliti, ya, detail dibandingkan kalau misalnya basicnya ekonomi atau accounting, ya, lebih sense-nya lebih jalan kalau dengan basic engineering, ya. Nah, ini kurang lebih jalur karir seperti ini. Hanya saya pesan satu nih. Jadi beberapa tahun yang lalu kan saya di Jagat, saya ikut rekrutmen karyawan, ya. Adik-adik yang berasal dari Jawa Tengah itu kalau dibandingkan dari teman-teman dari Bandung atau dari Jakarta, ya, itu lebih ngotot yang dari Bandung atau dari Jakarta. Yang dari Jawa Tengah ini rada kayak pemalu, ya. Padahal sebenarnya feeling saya kemampuannya mungkin nggak kalah, ya. Cuman pada saat misalnya diskusi, pada saat di interview gitu lebih tertutup gitu, ya. Malu menyatakan sesuatu, tidak berani menyatakan
Kalau saya begini, saya ingin begini, saya ingin begitu. Ini yang kekurangan handicap yang harus diatasi oleh adik-adik yang dari Jawa Tengah. Mungkin kan karakter daerah ya. Saya sendiri juga dari Jawa Tengah. Jadi kalau saya amati pada saat awal-awal saya bekerja adalah rasanya kalau mengungkapkan sesuatu atau misalnya menyanggah gitu tuh rasanya wah kok nggak enak kalau nyanggah gitu ya. Kadang perasaan nggak enak itu masih terbawa sampai sekarang ini. Kalau misalnya ada teman direksi gitu ya, wah nggak enak lah nanti kalau saya ngomong begini nanti dia tersinggung. Kadang-kadang tuh nggak boleh itu, nggak boleh terjadi seperti itu. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Ya. Ini yang saya tangkap ya. Cuman dia tidak semua orang bisa menerima kalau kita seperti itu. Cuman ya terserah lah. Pokoknya jangan menutupi sesuatu yang tidak benar ya. Misalnya hal salah, cuman adik-adik tutupin nih. Wah nggak enak lah sama teman kalau dikasih tahu ya. Ya kalau emang nggak benar ya ditegur temennya nggak benar ya. Atau misalnya sampaikan keadaannya seperti ini, kondisinya seperti ini, jelaskan aja. Jelaskan kondisi sebenarnya ya, bukan bermaksud untuk apa ya menjelekkan, cuman kan kita harus menyatakan faktanya seperti ini supaya karena kalau faktanya jelek kan adik-adik ngomong baik itu di kemudian hari akan terbukti akan semua akan terbuka bahwa oh memang kondisinya itu nggak baik sebenarnya, cuman laporannya baik gitu ya. Itu kurang lebih lah ya. Oke, terus nah sekarang akan kita memasuki tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya Bu, ganti Bu Riana yang akan menjelaskan dulu. Silakan Bu Riana. Ya, terima kasih. Setelah kita memasuki yang awal tadi ya tentang profesi, kita masuk ke tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini kembali kami fokuskan untuk pekerjaan pelaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan frame paparan untuk pekerjaan konstruksi ini. Jadi mungkin adik-adik juga sudah mengetahui ya bahwa di sini yang namanya kita bicara tentang building itu pasti ada substructure dan superstructure. Kalau substructure kita bicara tentang tanah, tentang pondasi, kemudian upper structure kita bicara tentang kolom, balok, nah semacam itu. Kemudian di substructure ini banyak sekali problematika yang terjadi di lapangan, tidak hanya secara struktur secara teknis saja, non teknisnya pun cukup banyak. Waktu itu saya pernah sebagai set engineer, sebenarnya di situ saya lebih ke set engineer arsitek, cuman mau tidak mau saya ikut melihat di sana karena pada saat penggalian kebetulan proyek itu adalah proyek apartemen 28 lantai. Pada saat penggalian itu tanah tetangga ini bisa ikut ke bawah masuk begitu. Nah, ini kan sangat berbahaya. Misalnya kondisi tanah tetangga ini jalan sampai ke bawah masuk, itu kan sangat berbahaya sekali. Nah di sini kita nanti akan bicara tentang pekerjaan tanah, tentang pondasi, tentang basement begitu, termasuk yang di atas ini kita bicara tentang kolom, tentang balok, tentang bekistingnya, metode pelaksanaannya. Cuma dalam paparan ini mungkin tidak bisa detail sekali mengingat waktu. Nah, selain pekerjaan struktur, kita bicara juga tentang pekerjaan finishing. Kalau kita bicara tentang pekerjaan finishing, tentunya tidak lepas dari sebentar, saya coba zoom ya. Jadi ada pekerjaan finishing. Di sini kita bicara tentang dinding. Dindingnya bisa silkon, bisa bata, bisa gypsum. Nah, itu adik-adik akan belajar banyak di sana. Mungkin kalau di kampus kita nggak diajarin secara detail sekali. Cuman sekarang ini kan jaringan internet kan
banyak, Anda browsing tentang dinding, macam-macam dinding itu mudah sekali. Semua tidak harus yang diberikan oleh para Bapak Ibu dosen saja, cuman adik-adik juga harus mencoba mencari informasi itu sebanyak mungkin selama masih sekolah. Nah, di sini kemudian ada dinding, ada lantai, kemudian ada cat, finishingnya mau dicat atau mau di batu alamnya jenis apa, cara pemasangannya bagaimana, cara pemilihannya bagaimana, misalnya lantainya menggunakan lantai keramik ataupun misalnya dengan batu alam, cara masang yang benar itu bagaimana. Meskipun ini di kampus mungkin nggak diajarin cara masangnya ya, misalnya kita bicara tentang marmer begitu ya, coraknya itu harus bagaimana supaya nggak berantakan. Nah, itu nanti di lapangan kita harus sebagai, seperti tadi Pak Pilih bilang tentang QC, quality control, dia harus bisa mengawasi bagaimana cara memasang marmer yang benar. Termasuk natnya itu mau berapa senti, misalnya marmernya itu di cutting itu natnya tuh mau berapa senti. Nah, itu secara teknis harus adik-adik ketahui di sana. Nah, selain itu juga misalnya nanti adik-adik bicara tentang dinding lapis luarnya ini, nanti mau pakai material apa, itu adik-adik harus belajar banyak tentang itu. Kalau di lapangan ya. Tapi jangan terlalu khawatir dengan adik-adik memulai dari jalur yang tidak langsung di atas, itu pelan-pelan ilmu itu akan didapatkan di lapangan, semacam itu. Nah, selanjutnya termasuk sepele aja ya, termasuk misalnya pintu jendela begitu ya, pintu sebentar nih saya coba zoom ya misalnya. Nih. Misalnya kita bicara tentang jendela nih, misalnya jendela aluminium, detailnya bagaimana, mungkin kan belum ngebayang ya detail aluminium itu seperti apa. Aluminium ketemu dengan dinding bata atau ketemu dengan dinding silikon, itu harus ada silennya berapa senti. Kemudian silennya itu mau warnanya seperti apa, apakah warna putih atau warna ini, semua harus dikoordinasikan secara bersama begitu. Nggak bisa kita family, oh saya pengennya silennya warna ini, nggak bisa. Jadi harus koordinasi dengan konsultan arsiteknya juga di situ kalau kita sebagai kontraktor misalnya. Hal yang sepele misalnya kita di bangunan tinggi, kita bicara tentang jendela di lantai 5 begitu. Jendelanya swing gitu ya, misalnya jungkit begitu. Jendelanya jungkit. Itu mau dibuka sampai seberapa? Mau dibuka 15 cm, ada hak anginnya 15 cm atau 10 cm atau 5 cm begitu. Itu harus ada koordinasi dengan arsiteknya juga gitu. Jadi nggak bisa kita tentukan, oh saya pengennya mau dibuka segini. Nggak bisa, kita sebagai engineer sebagai site engineer gitu ya di lapangan, kita harus koordinasikan dan ada surat-suratnya yang hitam di atas putih yang nantinya kan imbasnya pasti ke biaya juga seperti itu. Nah, di sini kita akan bercerita, nanti Pak Philip akan bercerita lebih dalam tentang masing-masing detailnya ini ya. Kita langsung masuk aja karena waktunya cukup nggak terlalu panjang ya, kita langsung masuk ke pekerjaan substructure. Substructure ini pekerjaan ini contoh aja yang di sini nih nggak ada yang pondasi macam-macam, di sini tentang pemadatan dan perataan tanah. Untuk selanjutnya silakan Pak Philip untuk menjelaskan tentang masing-masing pekerjaannya ini secara teknis di lapangan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kita sekarang di substructure. Substructure ini sebenarnya itemnya kan ada pondasi ya. Pondasi seperti adik-adik ketahui kan banyak ya, ada pondasi tiang pancang, ada pondasi bore pile, ada pondasi dangkal, ada pondasi footplat, ya, ada rakit, ya, itu semua masuk di substructure. Terus ada nanti di atasnya sedikit ada pile cap, tie beam, ya. Kemudian basement juga termasuk substructure, ya. Jadi
lingkup substructure seperti itu, biasanya kita bekerja di substructure ini bertemu dengan tanah ya. Tanah seperti diketahui tanah sendiri kan karakteristiknya macam-macam ya. Ada yang kelihatannya kalau pas kering keras, cuma begitu kena air hujan langsung jadi lunak ya. Nanti begitu kena matahari lagi langsung keras lagi ya. Ada yang seperti itu. Cuman ada yang dari awal memang tanahnya daya dukungnya jelek ya, lunak terus cuman kalau pas lagi beruntung yang dapat tanah merah ya, dapat lokasi proyek yang dapat tanah merah yang tentunya mudah untuk dikerjakan. Nah ini adalah salah satu foto yang foto pekerjaan pabrik keramik di Balaraja, pabrik keramik Roman yang tanahnya ekspansif ya. Jadi pada saat kering keras sekali, cuman pada saat terkena hujan ini langsung jadi lunak gitu ya, lunak. Nah, hal ini harus diantisipasi. Tentunya seperti ini memerlukan pengalaman ya, artinya untuk menghadapi tanah-tanah yang seperti ini treatmentnya seperti apa ya. Ini salah satu perlunya jam terbang. Oke, lanjut lagi Bu. Terus ini geosel. Geosel ini adalah salah satu metode untuk perbaikan tanah ya, meskipun agak mahal ini. Jadi karena tanah aslinya ini di tes CBR tidak masuk, maka perbaikan tanahnya adalah diberi geosel. Geosel ini semacam dari materialnya dari PVC yang dirangkai seperti ini. Jadi kalau nanti adik-adik boleh searching ya geosel gitu ya, cari videonya aja di internet geosel. Ini akan menarik sekali ini geosel ini meskipun secara biaya agak mahal. Jadi kalau di lembar geosel ini bisa teman-teman ini diisi sirtu dulu ya, sirtu, terus dipadatkan dengan boleh dengan ekskavator, dengan stamper ya, atau dengan vibro digiles saja, ininya nggak rusak nih. Cuman harus diisi dulu, harus diisi pasir batu gitu ya, supaya padat, itu untuk bisa menaikkan CBR sebelum diuruk lagi dengan tanah yang lebih baik kualitasnya. Terus kemudian pekerjaan, nah ini pelcap seperti diketahui adalah setelah tiang-tiang pancang dipotong, pembersihan di atas ya, terus dicor pelcap ya. Kemudian di foto sebelah kanannya adalah pelcapnya sudah tidak terlihat di bawah, terus ada tie beam dan kolom-kolom pedestal. Jadi ini kan karena pabrik ya, jadi kolomnya ini hanya setinggi 1 meter, terus di atasnya adalah nanti baja, di atas kolom beton itu adalah langsung baja ya. Ini untuk pabrik. Terus ini sebenarnya ini foot plat, cuman karena memanjang jadi namanya foot strip ya, foot strip. Yang di atasnya ini adalah starter bar untuk dinding namanya bin wall ini untuk tempat penampungan raw material tanah merah gitu untuk keramik ya. Terus ya. Nah kemudian ini sama tadi ada pelcap terus dirangkai dengan tie beam ya, terus dengan kolom-kolom pedestal. Oke, nah ini pekerjaan, nah ini sudah di upper structure. Tadi kan masih dengan tanah. Ini sekarang sudah upper structure atau superstructure atau struktur atas ya. Jadi sudah di atas tanah, ini ada kolom-kolom dengan casting castingnya masih konvensional ya. Nanti kita lihat ada yang sistem. Yang casting konvensional ini maksudnya dengan ini pakai stagger ya, kalau di foto-foto pakai scaffolding gitu ya. Seperti biasa lah, ini namanya juga konvensional. Terus
Nah, ini sudah semi sistem ya, upper structure yang semi sistem. Jadi begistingnya begisting kolomnya yang sistem, begisting lantainya karena nanti pakai metal floor deck. Jadi ini pakai scaffolding juga. Jadi bukan sistem nih. Ini konvensional kombinasi dengan sistem yang kolomnya ya. Kemudian, nah ini kolom, begisting kolom ini yang kita sebut sistem ya. Kalau yang konvensional seperti apa ya? Jadi biasanya kalau yang konvensional pakai begisting multiplex, pakai kaso dan lain-lain ya. Itu sebenarnya sekarang sudah mulai ditinggalkan karena secara biaya kan tidak bisa dipakai berulang ya. Minim lah mungkin dipakai 2 kali sudah hancur ya, jadi kayu bakar. Jadi rugi nih secara keuangan. Hanya kalau dengan sistem ini girder dengan besi-besi besi-besi perangkainya ini akan bisa pakai berulang-ulang kecuali tidak hilang ya. Karena ada kalau di proyek itu kan sering hilang. Yang berbau-bau besi gini nih, wah kalau nggak dijagain hilang nih ya. Jadi dijaga supaya tidak hilang, supaya secara nilai ekonomisnya akan bisa berulang. Nah ini begisting yang tadi yang sebelumnya dirangkai digeletakkan sekarang sudah posisi berdiri ya. Ini dengan sistem ya, namanya peri system. Banyak sistem kalau begistingnya ada salah satunya yang di foto ini adalah peri system. Tentunya satu bisa dipakai berulang. Yang foto bawah ini komponen formwork ini dinding ya. Formwork untuk bukan kolom ini untuk dinding wall, core wall maupun shear wall ya. Ini secara hasil pengecoran pun akan sangat bagus ya. Ya cuma jangan ngecornya tidak keropos ya. Cuma kalau artinya pengecorannya sempurna, hasilnya akan mulus gini ya, seperti ini. Oke, terus nah ini sistem begisting konvensional juga, ini masih pakai multiplex ini ya. Cuman ini di balok-balok pendukungnya sudah dengan girder ya. Ini juga di girder ini juga akan hemat karena kan tidak ini keras untuk dipotong. Jadi kalau tukang main gergaji gitu enggak karena ini kayu pinus yang sudah di oven gitu, jadi dia keras sekali, enggak mudah untuk dipotong. Ya kalau ini begisting yang kelihatan ini konvensional, jadi kombinasi. Karena saat itu luas lantai yang saya kerjakan kurang lebih 75.000. Ini mall ya. Jadi kalau pakai sistem nggak cukup juga, material-material sistemnya nggak cukup. Jadi akhirnya saya kombinasi dengan begisting konvensional. Ya, ini ada siku ya, siku 5. Oke, terus. Nah ini setelah dibuka nih, hasilnya kan mulus nih. Kolomnya mulus, ya minim repair lah ya, minim repair. Jadi saat dibuka begistingnya sudah kondisinya sudah sempurna lah ya, puas gitu kalau lihat hasil pengecorannya mulus gini ini puas gitu. Terus, nah ini pakai metal floor deck yang tadi saya cerita, tetap meskipun pakai yang kuning-kuning ini girder, tetap harus dibantu oleh scaffolding sebagai penyangga supaya metal floor deck-nya ini tidak lendut. Ya. Jadi meskipun di brosurnya bilang, oh kalau ngecor metal floor deck ini nggak usah dikasih shoring ya, istilahnya shoring ya. Nggak usah dikasih shoring, tetap harus ada shoringnya karena ini akan lendut. Sebelum dia set, betonnya set, akan kalau tidak ada supporting di bawahnya, shoring ini akan lembut. Ini hasil ini sebelum dicor ya, jadi rapi ya, bersih gitu. Ini seolah-olah juga jadi begisting sekalian sebagai besi bawah, tulangan bawah slab. Jadi tulangan bawah slabnya boleh dihilangkan. Hanya ada tulangan kebakaran, tambah tulangan kebakaran aja di dasarnya ini yang lurus-lurus yang melintang ini. Sisanya adalah hanya di tulangan tumpuan. Ini pakai wear mesh. Tulangan tumpu tengahnya kosong. Ya. Oke, terus, nah ini slab cuman dari
Kalau sekarang jarang dipakai juga ya. Jadi rangkanya balok baja, struktur baja langsung ditaruh namanya waktu itu namanya hebel ya, hebel slab. Hebel slab dia dari beton ringan, aerated concrete. Ini agak mahal. Ini juga fungsinya sebagai tanpa gisting. Jadi atasnya nanti hanya topping 10 cm atau 5 cm ya. Ini juga bersih. Ini waktu itu ada proyek renovasi di Pasaraya Blok M. Jadi ini kerja di lantai 7. Lantai bawahnya itu semua sudah jadi toko. Jadi tidak mungkin untuk melakukan pengecoran balok kolom begini secara konvensional. Makanya waktu itu terus disambung baja, kolom-kolomnya baja, terus lantainya pakai hebel, atasnya ditopeng dengan beton konvensional. Oke, terus, nah ini salah satu improvement pengecoran, tangganya sebenarnya tangga struktur, hanya kita lakukan tidak dengan cast in situ, cuman kita pakai cor di bawah, precast, terus diangkat, ya. Ini dengan hasilnya sih lebih bagus, lebih mulus lah. Ini gambar yang kanan ini, foto kanan ini adalah setelah dicopot casingnya jadi rapi ya. Tinggal nanti pasang nosing tangga di ujung-ujungnya. Ya. Terus, nah ini setelah dipasang gambar kiri tangga precast yang sudah diangkat. Ini buat sendiri. Sebenarnya kalau beli juga ada nih, cuman lebih mahal kalau beli. Waktu itu kita buat pesan begisting yang tadi merah-merah itu kita langsung angkat ke atas ya. Terus ini komparasi dengan kalau kita cast in situ ya, rada berantakan begini nih, tidak rapi lah ya, ada begistingnya ya ala kadarnya gini langsung dicor gitu ya. Dibandingkan nih kalau hasilnya kalau precast yang sebelah gambar kiri kan jauh lebih rapi ya. Terus, nah ini adalah finishing kerjaan pasangan bata. Jadi adik-adik ini kan backgroundnya teknik sipil ya. Jadi jangan merasa oh finishing saya nggak ikut saya hanya struktur, jangan. Karena Anda lebih baik bisa finishing dan struktur itu lebih jadi plus ya. Jadi secara kalau perusahaan maunya ya lengkap, sebagai set manager harus bisa struktur dan finishing. Jadi jangan hanya bisa struktur doang. Kalau struktur doang kan secara schedule itu hanya kurang lebih durasi selama masa proyek itu kurang lebih hanya maksimal 50%. Habis itu Anda harus dimutasikan kemana, kalau nggak ada proyek kan Anda stop. Ya. Jadi sebisa mungkin adik-adik ini harus mau lakukan kerjaan finishing. Ya, pasangan bata meskipun ya kalau biasa kita kerja struktur kan cepat gitu ya, cor gitu ya. Ini kalau ini kan lambat gitu ya, harus telaten ya. Ini plusnya adik-adik itu ya harus bisa finishing ya, supaya bisa terus mengikuti proyek dari awal sampai akhir ya. Ini finishing, terus ini finishing. Kendalanya kita civil engineer itu kadang-kadang finishing itu ngapain sih udah nanti biar orang finishing lah yang masuk gitu ya. Jadi jangan ada pikiran seperti itu. Karena ini yang membuat plusnya adik-adik ini bisa struktur, bisa finishing, itu akan jadi plus ya. Kompetensi yang membuat plus. Oke, terus sama ini masih pemasangan gypsum, partisi gypsum. Ya, ini pekerjaan kering kan sebenarnya bersih ya. Yang ada insulasinya. Terus ini fasad, ya, fasad bangunan ini sebenarnya juga pekerjaan finishing juga, semi lah ya, finish struktur, karena ada kerjaan di luar begini ya, di luar yang pakai gondola ini biasanya nih ya, gondola, cuman ya tetap harus safety yang ini pekerjaan utamanya kan, kalau di luar kerja di luarnya adalah safety yang harus diperhatikan, ya. Terus kalau mungkin adik-adik yang di struktur kan, yang di civil engineer harus hitung dulu nih
batang-batang vertikalnya ini kuat menahan angin berapa ini ya. Jadi harus dihitungnya, ada hitungan strukturnya. Ya, ini pakai apa ya namanya, spider aluminium untuk pemegang kacanya. Ini ada hitungan strukturnya. Jadi meskipun ini pekerjaan finishing, termasuk lingkup finishing, hanya ini ada pekerjaan, ada apa, civil engineer harus ikut di sini sebagai untuk yang cek hitungan strukturnya itu kuat nggak ya. Terus ini precast panel untuk sebagai fasad ya. Precast panel sebagai fasad, ini meskipun lengkung bisa juga ini dibuat dicor melengkung gitu ya. Jadi fasadnya tidak harus lurus, lengkung juga masih bisa ya. Terus oke, mungkin materinya sudah selesai Bu Diana ya. Oke, kalau mau ada pertanyaan silakan diajukan. Kok ini nggak ada yang tanya ini? Halo? Halo? Yang bimbingan saya siapa? Wajib tanya. Pokoknya ya, WA saya. Ayo Mas, silakan tanya Mas. Ya, jadi saya pesan ini adik-adik ini harus berani ini ya, berani berdiskusi, membuka pertanyaan ya. Jadi supaya apa ya, supaya nanti di dunia kerja juga harus begitu. Jadi jangan ya diam aja, ngikutin apa disuruh apa ya ngikut. Padahal kan belum mesti order kerjanya itu benar gitu ya. Ayo silahkan yang tanya. Halo Mas, Mbak. Halo. Ya, silahkan. Silahkan. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak. Dengan Ya, selamat malam. Siapa Pak? Dan Pak, saya mau bertanya Pak. Kalau semisalnya kita mau bangun bangunan 2 atau 3, 4 lantai, terus yang daerahnya itu sekitarnya daerah rawa dengan tanah yang lembek mungkin, terus itu kira-kira pakai pondasi apa Pak ya? Terima kasih Pak. Ya. Kalau ini dengan Abraham ya? Iya Pak, Abraham Pak. Oke. Ya, Abraham Kombolangi Sarira. Oke. Ada yang lain lagi? Makasih Pak. Ya. Lain? Satu-satu ya Pak Imam sambil tunggu yang lain bertanya. Oke. Ya. Tadi pertanyaannya ada bangunan 2, 3, atau 4 lantai yang tanahnya jelek ya. Fondasinya apa? Nah, tentunya kan tahapannya kalau kita hendak mendesain bangunan kan tentunya harus ada soil test dahulu ya. Soil test, pengecekan di mana sampai di tanah keras sampai di elevasi berapa ya. Nah, itu harus dilakukan dahulu. Jadi kita nggak bisa tembak-tembak. Oh, pakai tiang pancang 12 meter pasti aman, belum tentu juga. Jadi tanah keras bisa sampai 25 meter, bisa 12 meter ya. Satu, tentunya tahapannya harus dilakukan pengecekan dengan soil test dahulu. Terus kedua ya tentunya yang dari konsultan struktur akan mempertimbangkan mungkin di misalnya kedalaman 25 meter atau 12 meter masih bisa pakai tiang pancang ya. Hanya tentunya kalau misalnya tanahnya rawa gitu rasanya sih nggak mungkin pakai tiang pancang ya. Karena saya ada pengalaman proyek yang atasnya itu sebelum dahulu itu sebagai katanya ada sungai purba ya. Jadi begitu dipancang, hari ini dipancang lurus, kedalamannya berapa meter ya, 19 atau 20 ya. Besok itu tiang sudah miring semua. Jadi miringnya tuh sama, jadi arah kemiringannya sama. Dan makin hari hilang semua tuh tiang pancang yang nongol-nongol, kepala tiang pancang itu hilang. Jadi harus disesuaikan dulu apa yang
fondasi apa yang sesuai untuk itu. Jadi nggak bisa diratakan, oh kalau tanah 25 meter, 12 meter bisa pakai pancang, jadi belum mesti juga ya. Jadi harus dikaji dulu secara hitungan apakah memungkinkan. Ya paling murah ya memang pakai tiang pancang. Cuman apakah bisa dengan tiang pancang dalam artian ujungnya bearing load di ujung dapat, cuman mungkin di friksinya nggak dapat ya, kan berbahaya juga itu. Ya, mungkin gitu ya, Dik. Oke, itu Mas Abraham. Iya baik Pak, terima kasih atas Oke, informasinya. ada yang lain silahkan. Ada surat. Ada. Silahkan Mas, Mbak. Selamat sore. Ya, Martinus. Selamat sore Pak Filipus, selamat sore Dana. Ya, selamat sore. Suara saya kedengaran nggak? Ya, dengar. Ya. Ini Filipus laki-laki ya? Iya. Iya. Oh, wah, fotonya ibunya atau ceweknya ini. Oke, silakan Mas. Saya mau bertanya untuk yang tadi kan ada kontraktor building yang bagian lapangan dan bagian pusat ya Pak. Nah, saya lihat di presentasinya ada QC supervisor di bagian lapangan dan ada juga yang QC di bagian pusat quality control. Itu tuh perbedaannya apa ya Pak dari segi tugasnya untuk yang di lapangan dan di pusat? Ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua itu yang di lapangan kan tadi ada supervisor dan quality control supervisor. Itu perbedaan tugasnya itu yang secara spesifik itu seperti apa ya Pak? Oke. Mas, terus, keluarin wajahnya Mas, biar kenal juga Mas, nggak apa-apa Mas. Aduh. Nggak apa-apa. Iya, biar kita tahu. Mungkin dosennya juga tahu, wah ini aktif. Sorry tadi Mas Abraham nggak ngeluarin juga ini. Ayo Mas, nggak apa-apa. Belum pakai kaos nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oh, saya juga pakai kolor kok ini. Sama. Ya nggak apa-apa ya. Tadi kan udah 2 pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir itu kan kalau kita masuk ke dunia pekerjaan proyek ini ya Pak, itu kan nanti ada dari bidang arsitek dan bidang engineer atau teknik sipil ya Pak. Nah, pastikan kedua pihak tersebut kan akan bekerja. Kalau dalam pelaksananya itu kerjasamanya seperti apa ya Pak antara arsitek dan engineer? Itu aja pertanyaan saya. Ya, Oke. Saya jawab satu-satu ya. Tadi yang pertanyaan pertama beda QC lapangan dan yang di kantor pusat. Jadi QC yang di lapangan quality control yang menjalani yang mengawasi pekerjaan di proyek tersebut ya, di satu proyek. Jadi dia tidak berpindah-pindah proyek. Itu QC yang di proyek. Nah, kalau yang di pusat itu tugasnya melakukan audit kualitas di semua proyek ya. Mungkin di perusahaan itu ada 5 proyek, ada 8 proyek berjalan ya. Nah, QC yang pusat itu tugasnya semacam auditor untuk kualitas yang tugasnya keliling itu. Ya, ada 8 proyek berarti kan dalam satu bulan dia harus keliling. Jadi pengecekan kualitas di proyek A, B, C itu berjalan atau tidak. Ya, jadi tugasnya itu. Terus juga dia mengumpulkan data-data dari proyek ini. Oh, kalau si proyek A itu kecenderungannya tidak memperhatikan kualitas. Jadi hanya pokoknya progres ya. Kualitas tidak itu bisa jadi di data dikumpulkan oleh QC pusat ya. Itu yang nomor 1. Terus kemudian bedanya supervisor dan Q supervisor atau quality supervisor. Sebenarnya ini
Q supervisor itu supervisor yang merangkap sebagai quality. Jadi ini sebenarnya untuk menghilangkan adanya QC yang khusus job QC. Dan ini salah satu cara untuk efisiensi biaya di proyek. Jadi QC itu juga ditugaskan di supervisor. Jadi khusus QC sendiri tidak ada. Ya. Hanya ini kadang-kadang rada kontradiktif karena di satu sisi supervisor tugasnya mengejar target, sedangkan dia harus jadi QC kan, jadi kadang-kadang pekerjaan ini jadi kontradiktif. Ya. Itu pertanyaan kedua. Kemudian ketiga, arsitek dan sipil ya. Apa kerjasamanya seperti apa? Jadi kalau yang sipil ini kan hanya memegang denah, misalnya denah atau denah struktur. Sedangkan nantinya struktur itu akan di-cover, akan ditutup oleh pekerjaan finishing. Ya, jadi sipil harus bekerja sama dengan engineering arsitek untuk ukurannya ini berapa, asnya ini sebenarnya jaraknya berapa, misalnya jarak kolom ke kolom itu, misalnya di gambar struktur kolom ke kolomnya 8 meter, ternyata itu nanti di finishing itu misalnya hanya 7 meter 90 itu sudah harus ketemu tepi kolom ke tepi kolom. Nah ini kan harus komposisikan. Jadi kalau komposisi drawing itu, jadi di gambar struktur dan gambar arsitek diplot dalam as-as yang sama, ya disesuaikan. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri supaya nantinya tidak terjadi bongkar pasang pekerjaan finishing yang akan menimbulkan biaya yang extra cost untuk repair ini. Ya, itu Mas. Mungkin saya akan nambahin sedikit ya Mas, kaitannya dengan pekerjaan arsitek sama sipil ya Mas ya tadi. Saya ada sedikit contoh waktu itu pekerjaan high rise. Nah, kebetulan saya di situ sebagai site engineer arsitek. Nah, saya kebetulan punya teman site engineer sipil. Nah, di situ kita duduk sama-sama. Yang site engineer sipil itu kan lebih membaca gambar sipil ya, gambar struktur ya. Kemudian saya lebih membaca ke gambar arsitektur. Nah, contoh paling gampang waktu itu tuh seperti tangga darurat. Tangga darurat dari lantai 1 sampai lantai atas. Itu sering terjadi di gambar perencanaan arsitek dengan gambar, ini saya bicara di mana saya sebagai site engineer arsitek di pihak kontraktor ya Mas ya. Jadi di sini saya melihat bahwa saya harus mengkoordinasikan dengan teman saya yang site engineer sipil bahwa level lantai setiap trap itu antara sipil sama arsitek itu sinkron begitu. Jadi kalau sipil itu kan kita bicara finishnya finish struktur. Nah kalau arsitek misalnya nanti kan masih ditambah spesi, masih ditambah keramik. Nah itu harus sinkron gambar itu. Satu itu. Terus kedua, apakah benar trap itu kalau kita naikin kepala kita itu tidak kena plat lantai di atasnya, itu sering menimbulkan masalah. Jadi kita duduk bersama untuk ngecek dari lantai 1 sampai lantai 28, tangga itu benar-benar kalau dinaikin bisa. Karena kita nggak bisa hanya melihat pekerjaan hasil gambar dari konsultan arsitek aja atau konsultan sipil aja, seperti itu kalau di lapangan. Karena kan nggak lucu kalau misalnya udah dicor, ternyata level lantai trap itu pada saat kita berdiri di level lantai trap itu kepala sudah mengenai plat lantai di atasnya. Nah itu benar-benar harus dikoordinasikan sebelum pelaksanaan pengecoran itu. Itu satu contoh. Terus contoh kedua itu sepele sih sebenarnya. Misalnya kalau kita di apartemen itu kan sering ada railing di balkon begitu ya Mas ya. Railing di balkon itu sering dari gambar arsitek
tidak detail sekali. Kemudian dia detail, misalnya menggunakan pipa, misalnya hollow gitu ya, pipa besi begitu. Nah itu kan nggak hanya dilihat secara arsitektur, oh pipa besinya mau misalnya ada berapa strip begitu ya. Kan itu saya perlu teman saya yang site engineer sipil untuk menghitung dengan pipa tebal sekian, jarak sekian, kalau misalnya orang berdiri di situ, tiba-tiba ada gaya tekan itu aman nggak railing itu? Berbahaya atau tidak? Sampai dia hitung misalnya, oh railing ini kuat menahan 5 orang, padahal sebenarnya itu jarak terasnya cuman lebarnya misalnya cuman 1 meter, kan nggak mungkin 1 meter untuk 5 orang. Dia sampai hitung seperti itu. Nah itu kurang lebih contoh yang mudahnya untuk di lapangan itu seperti itu, Mas. Itu jawaban istilahnya melengkapi jawabannya Pak Philip ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Pak Imam. Ya, nah, iya. Terima kasih Pak. Kan ada yang lain? Mas Martinus, iya, sudah ada yang lain? Tuh enggak. Nanti saya yang nanya. Oke Pak Philip, sambil nunggu. Ya. Tadi kan ada lantai hebel ya Pak Philip ya. Ya. Yang katanya mungkin jadi kan sekarang gitu. Ya. Apakah Pak Philip pernah tahu juga? Gimana Pak? Terputus Pak. Terputus. Atau mungkin pernah ada pengalaman terkait itu Pak Philip. Konsep jadi seperti plat lantai gini ya. Jadi nggak perlu ngecor atau mungkin ya kalau untuk tempat terlalu sempit kan jadi lebih mudah gitu. Iya, saya waktu itu pernah Pak ini mengerjakan hebel, ini namanya hebel waktu itu. Cuman kayaknya sekarang hebel ini sudah tutup Pak pabriknya. Oh gitu. Ini bisa sebagai semacam lapis bawah slab Pak. Jadi tinggal di top atasnya dikasih wear mesh untuk tulangan atas, terus ditoping Pak, ditoping pakai ditoping dengan beton konvensional, beton ready mix gitu. Hanya ini ini belum ada tulangannya ya. Dia di dalamnya ada tulangan kecil Pak, tulangan mungkin tulangan semacam tulangan susut aja Pak ya. Iya. Join dengan bajanya ini ada bajanya dipasang shear connector Pak. Jadi pas itu kan ada panelnya, modulnya kan sekitar 50 cm ya kayaknya dia, 50 cm. Nah pas di join dengan balok ini ada shear connectornya Pak, dijelasin gitu Pak. Iya. Oh iya. Di celahnya itu nanti masih ada tulangan-tulangan yang ya tulangan single. Nah, itu ada tulangan single Pak. Oke. Cuman kalau lihat ini kan jadi balok bajanya jadi rapat sekali Pak. Jadi rapat kan harus menyesuaikan modul si hebel ini. Cuman bisa Pak, bisa ada yang lebih panjang ini karena waktu itu kan ukuran segini ini karena menyesuaikan ukuran lift ini Pak. Kita transport dari bawah ke atasnya pakai lift barang. Jadi terpaksa harus dengan ukuran sepanjang itu lift barang Pak. Oke. Kalau yang namanya tak kraton itu belum pernah ya? Nggak tahu, belum ini malah ya. Pernah pakai. Okay. Ini cuma agak mahal Pak. Ini kalau nggak terpaksa kayaknya ini nggak pakai hebel karena kan tadi kan untuk mentransport material dari bawah dari lantai dasar ke lantai 7 ini kan hanya pakai lift satu-satunya, pakai mobile crane juga udah nggak bisa Pak. Jadi terpaksa pakai material ini Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain silahkan kalau mau tanya. Kalau enggak, halo, silahkan Mbak, Mas. Ya, Natasha Luz Clarita. Natasha, bukan? Yang angkat tangan ini. Iya. Silahkan. Selamat siang. Nanti Mas. Ya. Oke Mbak. Mbak. Ya, selamat sore.
Selamat sore Bapak Silakan, Ibu. Mbak. Nama saya Natasha. Wajahnya mana nih? Oh iya. Nggak apa. Bisa nggak ya? Oh nggak bisa Pak. Nggak, Oh, nggak video bisa. isn't working. Nggak tahu kenapa. Iya, silakan. Jadi apa bisa di-sharing? Tadi kan udah di-sharing tentang job role dari bawah sampai atas jenjangnya seperti apa. Apakah bisa di-sharing dari Bapak dan Ibu gimana dalam dunia konstruksi itu jenjangnya dari awal sampai sekarang itu seperti apa? Terus mungkin beberapa tantangan yang dialami selama berkarir seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, jadi kalau di dunia konstruksi ini sebenarnya lapis karirnya nggak terlalu banyak, Pak. Jadi ya kurang lebih kalau paling bawah ya mungkin jadi supervisor ya. Yang menengah ya jadi site manager ini di jalur tengah ya. Yang manajer-manajer yang di jalur biru muda ini adalah middle manager ya, middle manager. Kemudian kalau di proyek yang paling top ya project manager pasti kan, project manager. Terus kalau setelah project manager naik lagi sebagai koordinator proyek ya. Kan kalau masuk di jalur ini juga bisa sih jalur yang biru jadi kepala divisi lah atau kepala bagian ya. Terus kalau sebenarnya kepala divisi atau kepala bagian sejajar dengan mungkin antara PM ya. Terus naik lagi mungkin koordinator proyek. Habis koordinator proyek jadi direktur. Jadi sebenarnya kalau lapisan di dunia konstruksi ini juga nggak terlalu banyak jalur karir ya. Ada juga yang memecah lagi setelah koordinator proyek ini jadi GM ya, General Manager. General Manager itu kalau saya lihat juga kayak kepala divisi sebenarnya. Hanya itu suatu jabatan yang mungkin diadakan supaya ya yang sudah senior masuk ke situ gitu ya. Jadi begitu. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi ya kadang-kadang lama nggak naik-naik itu karena ya jalurnya penuh gitu. Ya jadi ya kembali lagi kita kalau sudah penuh gitu apakah mau betah untuk menunggu giliran misalnya jadi kalau project manager rasanya nggak menunggu sejauh kompetensi memenuhi tanggung jawab memenuhi mestinya bisa langsung jadi project manager. Cuma setelah itu di jalur di level direksi ini yang jadi jumlahnya kan direksi juga nggak banyak ya. Jadi mungkin ada 5-6 orang ya kan nggak mungkin direksi sampai belasan itu nggak mungkin ya. Jadi paling 5 orang. Jadi kita mau jadi direksi juga kadang ya nunggu dulu nih yang atas pensiun dulu baru jadi direksi gitu. Itu kalau di apa kontraktor. Kalau di konsultan rasanya malah lebih sempit lagi ya. Jadi mungkin dari engineer muda ini jadi engineer senior. Ya sudah jadi engineer senior. Ya kalau lagi beruntung ya bisa jadi direksi. Kalau enggak ya terus jadi engineer senior. Ya, kurang lebih begitu. Oke, maaf Pak. Kalau bapaknya sendiri seperti apa ya jenjangnya? Mau kepo-kepo tentang bapaknya sendiri sama ibunya Kepo itu. ini Natasha. Pak, gini, kalau saya masuk pertama di perusahaan kontraktor kecil ya, kontraktor kecil. Jadi saya bisa begitu fresh graduate, saya langsung jadi site manager. Site manager. Awalnya sebagai estimator, bantu-bantu di estimator di kantor pusat mungkin 3 bulan, terus ada proyek baru bisa langsung ke site manager. Hanya karena saya tidak punya pengalaman sebagai supervisor, ya ada belepotan begitu kerjanya. Saya hanya dapat pengalaman kerja itu saat saya kerja praktek 3 bulan di suatu proyek besar. Hanya itu aja saya pengalaman lapangan. Selain itu tidak ada. Jadi saya langsung begitu saya jadi site manager tentunya ya belepotan begitu.
nggak ngerti lah pembagian tugas segala, nggak ngerti nih. Terus pokoknya apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan, dan kebetulan jumlah tim di proyek itu kecil, jadi ya jadi supervisor, ngerangkep jadi SM, jadi PM gitu ya, jadi rada kacau balau gitu tuh. Terus habis itu pindah ke perusahaan agak besar, jadi SM, site manager. Cuman saya ini kan iseng gitu ya, jadi mestinya kalau sebagai site manager kan saya nggak perlu nungguin pengecoran sampai pagi ya. Saya pengen tahu sih pengecoran itu seperti apa. Saya kan belum tahu ya pengecoran. Saya nungguin sampai pagi gitu tuh. Ya seneng-seneng aja sih. Cuman yang teman-teman SM yang lain pulang. Saya di lapangan nungguin charge. Cuman sekarang ini kalau saya pikir mungkin keuntungan buat saya, saya tahu kalau kondisi pengecoran itu kurang lebih seperti ini. Gitu. Yeah. Ya, itu yang plusnya buat saya. Terus habis itu jadi project manager beberapa proyek ya, beberapa proyek. Terus kebetulan jadi direksi, ya. Kebetulan jadi direksi. Nah terakhir ini karena apa ya? Ya saya pengen coba profesi baru. Saya sekarang merintis sebagai konsultan MK. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, Mbak Natasha. Oke, posisi di mana, Mbak Natasha? Posisi di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oke. Ya, yang terakhir ya ini ya, Mas Himawan Bayu. Silahkan, Mas. Bisa dinampakkan? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silahkan menampakkan batang hidungnya. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Halo, Pak semuanya. Ya, selamat sore, Mas. Nggak kelihatan wajahnya, agak mundur. Oh, gini, Pak. Nah, ya udah. Pak, saya mau bertanya. Itu kan tadi ada tangga precast ya, Pak, dicetak. Ya. Itu cara pemasangannya gimana ya, Pak? Soalnya kan tangga itu kan berat juga kan, Pak. Iya. Lalu yang kedua, Pak, nanti kan misalnya nanti di suatu perusahaan kita mendapat jabatan baru nih. Itu nanti yang masih baru-baru gini, Pak, dikasih pelatihan khusus nggak, Pak? Atau kita sudah ada basicnya langsung gitu, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik. Oke, untuk tangga precast ini memang harus dihitung dulu, Mas. Dihitung dulu sebelum dicetak. Maksudnya, nah ini tugasnya engineering struktur itu. Jadi hitung dulu beton ini setelah dicor beratnya berapa, ya. Kemudian yang kedua dicek posisi alat angkatnya kan kita pakai tower crane ini ya. Tower crane itu kan ada batasan beban angkat, ya. Apakah posisi tower crane itu mampu mengangkat beton ini? Kalau misalnya contoh tangganya itu beratnya sampai 2 ton misalnya, kan ngitung volumenya, beratnya kan tahu kan, volume beton kali 2,4 ton per meter kubik kan. Nah, apakah tower crane itu kuat untuk mengangkat? Tower crane ada batasannya, misalnya di ujung beban itu hanya 1 ton. Mungkin mundur 5 meter, dia akan naik lagi sedikit 1/4 atau 1,5 ton. Di dekat pangkal, di dekat section induknya dia bisa mungkin 3 ton maksimal. Jadi Anda harus hitung dulu posisi lubang tangga yang akan dimasukkan itu di jarak berapa dari tower crane. Nah, kalau dengan ini kan tangga utuh yang lebarnya langsung jadi. Misalnya ini 120 cm ini misalnya ya. 120 cm. Nah, kalau nggak kuat dibelah, Mas. Dibelah misalnya lebarnya jadi 60 cm gitu. Kalau di posisi-posisi tertentu yang
yang ke posisi kerennya yang tidak memenuhi jaraknya tidak cukup, ya. Nah, kalau sudah jaraknya tidak cukup lagi, ya sudah nggak mungkin dibuat tangga prekes, Mas. Harus dengan cara konvensional dicor di tempat. Jadi posisi satu harus perhitungkan berat tangganya sendiri kalau dicetak seperti ini berapa. Kedua, memperhitungkan posisi tower crane. Tower crane-nya posisinya di mana terhadap lubang tangga, void tangganya itu. Itu mengenai prekes. Kemudian pelatihan untuk yang fresh graduate. Untuk perusahaan-perusahaan besar ada, Mas. Jadi seperti PP, mungkin Waskita ya, Total, itu ada pelatihan-pelatihan untuk fresh graduate. Jadi sebelum terjun ke lapangan, itu fresh graduate dilatih dahulu. Ya tentunya juga latihannya, maksudnya pelatihannya, trainingnya itu mungkin 2 minggu gitulah ya. Terus berikutnya diterjunkan ke proyek, ditempelkan ke misalnya bagian-bagian, misalnya ada yang ikut ke QC, ada yang sebagai pelaksana, ada yang sebagai estimator, kurang lebih begitu. Jadi supaya istilahnya on the job training gitu ya, on the job training. Jadi mengetahui seperti apa itu kurang lebih mungkin jalan setahun kali ya. Setelah itu baru bisa siap sebagai engineer beneran yang siap bekerja gitu, Mas. Ya, itu hanya ada di perusahaan-perusahaan yang kontraktor besar ya. Kalau kontraktor kecil biasanya ya langsung, udah ikutan di sana. Seperti saya waktu awal juga gitu kan, udah langsung ke proyek gitu. Ya belajarnya belajar alamiah begitu. Ya, itu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. 10 menit. Kalau luas pertanyaan bisa di MS Team ini kan bisa ada pengajuan pertanyaan, nanti bisa lebih lanjut gitu ya. Baik, mungkin juga ini kalau ada yang di Jogja nih kalau mau ikut, kebetulan saya juga ini besok mau coba ini Pak, iseng juga mumpung pas saya juga iseng juga seperti plat lantai itu saya mau minggu depan mau merangkai ini Pak, apa namanya, yang model itu Kraton gitu, saya mau coba minggu depan dirangkai, kemudian mungkin 7 hari nanti mau naik ke atas gitu ya. Kalau ada yang mau belajar silahkan hubungi saya nanti dengan protokol apa namanya kesehatan tentunya gitu ya. Ya untuk pemahaman pengetahuan aja gitu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Philip. Bisa dicoba, maksudnya nggak harus beli Pak Imam. Kalau gimana? lahan, proyeknya ada lahan, terus ada alat angkat, bisa dicoba buat sendiri Pak Imam. Yang mana Pak? Yang prekes itu Pak, lantai segala boleh dicoba Pak. Oh, ini siapa ya? Kok nggak ketok ya? Iya bisa juga gitu ya. Tapi saya kebetulan pas lagi iseng bangun gitu, jadi sekalian saya mencoba hal yang baru gitu. Iya Pak Imam. Ya, baik. Terima kasih Pak Philip, Bu Riana, jangan kapok ini. Sama-sama. Baik, sama Pak. Ya. Enggak sharing. Baik. Nanti kita suatu saat juga kita akan ini lagi untuk memberikan sharing yang mungkin di lain kesempatan gitu. Baik, terima kasih. Kami serahkan ke Pak Harijanto. Ya, terima kasih Pak Imam, terima kasih Pak Philip, terima kasih Bu Riana. Ya, jadi tadi sudah banyak sekali ilmu yang dibagikan ya. Mahasiswa jadi lebih punya gambaran tentang kondisi di proyek termasuk karier yang harus dijalani begitu ya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa buat laporan boleh saja ngambil salah satu topik dari tadi yang disampaikan oleh Bu Riana dan Pak Philip gitu. Tidak harus secara keseluruhan, nanti susah merangkainya gitu ya. Misalnya tadi saya melihat ada plat lantai precast begitu. Nah, itu bisa diambil topik itu dibahas lebih dalam gitu ya. Cuman pesan saya kan satu,
tidak hanya mengetik ulang PPT-nya Pak Philip dan Bu Riana. Itu yang paling tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi harusnya dipahami ya. Tadi juga direkam Pak Ferry, mungkin nanti bisa di-share. Kalau mau mereview kembali nanti bisa mendengarkan rekamannya. Ya, rasa itu. Terima kasih Pak Philip, Bu Riana. Jangan kapok, nanti kapan-kapan kami undang lagi gitu. Enggak, Pak Ari. Ya, sama-sama. Baik, makasih semuanya. Selamat sore. Ya, makasih. Selamat sore. Makasih. Terima kasih, Pak. Makasih. Bu Riana, gimana kabarnya, Bu? Nuhun ya Pak Imam. Ya, makasih. Bu Riana mlebu meneh. Oh, udah. Iya. Bu Riana. Iya, Pak. Sorry. Enggak apa-apa. Tadi pagi saya ke tempat Bu Elisa. Baik. Oh. Ya, anak lakinya yang baru datang. Kapan Pak Henry ngebumikannya? Piye? Ngebumikannya kapan? Belum tahu, nunggu ya, anak perempuannya. Nunggu anak perempuannya baru datang. Katanya ini. Tadi pagi sudah sampai Jakarta. Oh.